Selamat pagi, Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati satu momentum yang sangat luar biasa indah. Seluruh gereja di dunia hari ini memperingati tentang kenaikan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini kita ketemu dengan media YouTube. Dimanapun saudara berada, saya sapa saudara dan saya berdoa keadaan kita tetap baik-baik saja sekalipun kita masih ada di masa pandemi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima firman Tuhan, saya mau ajak saudara berdoa terlebih dahulu, menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat pagi yang luar biasa, hari yang sangat indah yang Tuhan percayakan buat kami nikmati di hari ini. Tuhan, di masa-masa COVID ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu hari ini dinasihati dengan kebenaran firman-Mu, secara khusus tepat di hari kenaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah Bapa, pengurapan dari Tuhan turun atas hamba dan seluruh umat yang mendengar pesan-Mu hari ini. Kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan kenaikan Yesus di 2021 ini saya ambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-1, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9, yang saya percaya menjadi satu bagian ayat yang sudah sangat familiar buat setiap kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, ini merupakan satu klimaks gitu dari karya penyelamatan Tuhan di muka bumi ini. Mulai dari kelahiran Yesus, mulai dari kematian Yesus, kebangkitan Yesus 40 hari, Yesus menampakkan dirinya, dan sesudah itu dia pamit kepada para murid-muridnya, dan di hadapan ratusan orang yang menyaksikan proses kenaikan Yesus. Ini satu peristiwa yang nyata, satu peristiwa yang real, bukan imajinasi manusia, tetapi fakta bahwa Sang Juru Selamat sudah menuntaskan, menyelesaikan karya penyelamatannya untuk umat manusia yang berdosa di muka bumi ini. Dan Yesus naik ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pesan apa yang bisa kita tangkap di dalam kenaikan ini? Yang pertama, saudaraku, saya mau ajak saudara lihat Kisah Rasul pasal yang pertama sampai dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ungkapan ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Satu momen yang sangat tidak menyenangkan buat setiap orang adalah ketika ada perpisahan atau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, saudaraku. Saya mengingat beberapa tahun yang lalu ketika bapak yang saya sangat cintai mesti meninggalkan kami sekeluarga menghadap Tuhan terlebih dahulu. Ketika beliau meninggal, kami semua tergoncang. Secara khusus ibu, beliau sangat tergoncang sekali. Saya anak pertama juga mengalami masa-masa yang sukar di awal-awal ketika mesti menerima satu kenyataan bahwa orang tua yang saya cintai, itu bapak saya, mesti meninggalkan kami terlebih dahulu. Ada duka cita di situ, ada kesedihan di situ, ada rasa hilang di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sama murid-murid pada waktu itu,
Ketika Yesus yang selama beberapa tahun dekat dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, mereka melihat perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka punya satu pengharapan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi hari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mesti merelakan orang yang sangat mereka cintai, orang yang sangat mereka kasihi itu, meninggalkan mereka. Di depan mata mereka, Yesus terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga. Tapi yang luar biasa, sekalipun di tengah-tengah rasa kesedihan karena ditinggal oleh Sang Juru Selamat, ada satu kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dua malaikat itu berkata, Dia yang meninggalkan kamu hari ini akan datang kembali. Saudara, ini kabar baik bagi saya dan saudara. Pesan yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara adalah, di dalam Yesus setiap kita orang yang percaya memiliki pengharapan dan kepastian. Sama-sama katakan, di dalam Yesus setiap kita orang yang percaya, kita memiliki pengharapan dan kepastian. Pengharapan akan apa? Kepastian akan apa? Pengharapan bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan ketika Yesus tuh naik ke sorga, Dia berkata, aku tidak akan membiarkan kau yatim piatu. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus sudah tercurah atas hidup saya dan saudara. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Dia akan datang kembali, saudaraku. Itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Ketika Yesus datang kembali, apa yang akan dibuat oleh Tuhan? Lihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini, saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan kata-kata ini. Yesus pergi ke situ, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bayangkan ya, kalau Tuhan yang menyediakan tempat, pastinya bukan tempat yang biasa-biasa, bukan tempat yang ecek-ecek, bukan. Tapi itu satu tempat yang sangat indah. Percaya dengan saya, katakan amin. Bersama dengan saya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi malaikat berkata, Dia akan datang kembali. Tapi Yesus juga pernah menyampaikan secara langsung bahwa Tuhan akan datang kembali. Apa yang dilakukan? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, kamu pun berada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangkap ini, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Ketika semua orang di dunia ini berusaha mencari keselamatan dengan berbagai macam perbuatan baik, dengan berbagai macam amal soleh. Tapi Alkitab bilang, segala sesuatu perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa ketemu dengan sorga kalau pakai kekuatan kita. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika Sang Empunya sorga yang sudah naik mendahului kita dan nanti akan turun lagi, berkata seperti ini, aku akan menjemput engkau dan menyediakan tempat yang terbaik kepadamu. Soal sorga bagi saya dan saudara merupakan kepastian. Sebagai katakan yes. Kalau sorga saja kepastian, apa yang mesti kita khawatirkan ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini? Saya percaya masalah persoalan penderitaan sakit penyakit tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sepakat katakan yes. Jadi di dalam Yesus selalu ada harapan atas hidup saya dan saudara. Di dalam Yesus selalu ada kepastian di dalam hidup saya dan saudara. Jadi momentum kenaikan ini, mari tangkap pesan Tuhan yang hari ini disampaikan buat setiap kita. Percayalah bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan,
selalu ada kepastian. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang putus harapan karena masalah, karena persoalan, karena COVID yang belum selesai, karena situasi yang rasanya hari demi hari semakin sulit. Saya mau bilang sama saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus selalu bersama-sama dengan engkau. Yesus sanggup campur tangan atas kehidupanmu. Bagianmu adalah berserah, percaya kepada Dia, andalkan Dia. Saudaraku, Tuhan sanggup menolong kau. Amin. Sakitmu, masalahmu, persoalanmu, apapun itu, Yesus sanggup campur tangan atas hidupmu. Perhatikan, kalau sorga saja diberikan, maka yang lain tidak ada alasan bagi Tuhan untuk gak memberikan buat saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagian yang terakhir yang saya sampaikan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua kata kunci di dalam teks yang barusan saya baca buat saudara. Yang pertama dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini sudah digenapi oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ketika 120 murid berkumpul, berdoa, bersehati, saudaraku, mereka terima lawatan Tuhan. Roh Kudus curahkan dalam hidup mereka. Dan hari-hari ini saya mau katakan sama saudara, Roh Kudus yang sama juga siap melawat hidup saya dan saudara. Roh Kudus yang sama menyatakan keberadaannya untuk saya dan saudara. Perhatikan, dari 120 murid, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka penuh dengan urapan Roh Kudus, mereka keluar menyebarkan berita Injil. Seluruh dunia mendengar, hampir seluruh dunia mendengar tentang Yesus yang pernah lahir di muka bumi ini. Allah yang pernah lahir di muka bumi ini, yang mau menderita untuk manusia, mati untuk saya dan saudara, tetapi bangkit di hari yang ketiga. Bahkan setelah itu dia naik ke sorga. Itu peristiwa yang sangat luar biasa dari karya penebusan yang Tuhan kerjakan untuk manusia yang sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kata kuncinya adalah ada kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Dari bahasa asli, dalam konteks Yunani disebut sebagai dunamis, ya. Jadi satu kuasa yang sangat hebat yang Tuhan nyatakan buat gerejanya, buat orang percaya, untuk saya dan saudara bisa dipakai Tuhan secara efektif dan luar biasa. Yang kedua, kata kunci yang kedua dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Sama-sama katakan saksi. Saudaraku, ini kepercayaan yang sangat indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya dan saudara disebut dan dijadikan sebagai saksinya Allah. Untuk kita menjadi saksi, pastinya kita mesti melihat kejadian itu, peristiwa itu. Betul. Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, maka saya dan saudara, mari nikmati Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya penuh atas hidup saya dan saudara. Nikmati kebaikan, nikmati kemurahan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang ada 2000 tahun yang lalu yang hidup bersama dengan Yesus. Tapi kita pelajari Alkitab kita nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita alami Dia secara pribadi atas kehidupan kita. Saudaraku, kebajikan, kemurahan, segala yang terbaik yang sudah kita nikmati dari Tuhan, itu yang mesti kita saksikan kepada dunia ini. Sehingga apa? Dunia melihat Yesus, karya Yesus, pekerjaan Yesus melalui hidup kita. Amin. Saya berdoa pesan Tuhan ini menguatkan kita, mendorong, memotivasi kita kembali lewat momentum kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, percayalah bahwa di dalam Yesus saya dan saudara adalah orang-orang yang punya pengharapan, punya kepastian. Dan yang kedua, di dalam Yesus saya dan saudara memiliki kuasa, otoritas untuk menjadi saksi bagi Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari kenaikan buat seluruh jemaat Rock Sejahtera dimanapun saudara berada.
dan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, menerangkan firman-Mu atas umat-Mu, atas gerejamu, atas seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkannya di hari ini. Kami rindu, kami terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau, kami adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Kami orang-orang yang punya kepastian. Dan kami disertai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, otoritas wibawa ilahi penuh atas kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang mempermuliakan Engkau dan memberkati banyak orang. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.